Saya Fahmi Al-Katiri, pemilik akun Fahmi Herbal. Dengan ini meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia. Saya membayangkan bagaimana kalau ini orang tidak viral. Apakah masih dia punya anggapan bahwa warga pribumi adalah, saya tidak berani menyebutkannya. Mungkin otak Anda masih belum lurus. Mungkin Anda hanya takut di penjara. Mungkin Anda hanya takut diburu. Tetapi keyakinan Anda masih menganggap bahwa Indonesia, warga pribumi, itu seperti apa yang Anda ucapkan. Apakah itu yang ditanamkan oleh Anda dan kelompok-kelompok dan kawan-kawan Anda? Jangan sampai ada pertanyaan di masyarakat bahwa Anda dan kawan-kawan Anda memang seperti itu dan memang punya pemahaman itu. Kalau itu terjadi, maka siap-siap orang Indonesia akan menjadi sangat superior di atas tanah kelahirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kemarin itu ada yang ramai di Twitter tentang seorang yang katanya itu keturunan baginda Muhammad SAW yang di tubuhnya mengalir darah Nabi, mengatakan babi ke pribumi. Kurang lebih kata-katanya ini, tweetnya nih. Tamu, tanda tanya, lo aja tinggal di dalam hutan, gelantungan, kami yang ajarkan kalian berpakaian, bercelana, beragama, dulu kalian tuh babi. Fahmi Herbal, akun Twitternya. Enak ya ngomong ya. Dulu kalian tuh babi. Kayaknya sedang berdebat, bercakap-cakap atau apa nih, sehingga mengeluarkan kata-kata dulu kalian tuh babi. Tetapi apapun alasannya, apapun perdebatannya, apapun percakapannya, ketika Anda ngomong itu jelas sudah menghina kami sebagai pribumi. Jangan sampai kita berpikir bahwa Anda sudah tidak layak hidup di bumi Nusantara dengan tingkah-tingkah Anda, ucapan-ucapan Anda yang sering merendahkan warga Indonesia, pribumi asli. Oke, memang betul bahwa Islam hadir di Indonesia berkat dari ajaran baginda Muhammad SAW, tetapi bukan Anda. Jadi saya berpikir Habib hari ini, yang mengaku Habib hari ini, dengan Habib yang dulu itu punya karakter yang sangat jauh berbeda. Jadi jangan kau samakan antara Anda dengan yang dulu. Gak layak sama sekali Anda ngomong itu. Merasa Anda turunan Nabi sehingga seenaknya ngomong itu. Lagi pula Anda ketika ngomong itu mengotori darah suci Nabi. Mengalir di tubuh Anda darah Nabi, dikotori oleh Anda tuh dengan ngomong itu tuh. Lama-lama orang-orang seperti ini nggak cocok hidup di Indonesia loh. Jangan sampai masyarakat Indonesia berpikiran lama-lama orang seperti Anda itu nggak cocok lama-lama hidup di Indonesia. Jangan sampai kita tegas dong. Karena meresahkan, karena kemudian sudah viral, sudah ramai di mana-mana, sehingga orang ini mungkin ketakutan, ya. Orang ini ketakutan, kata-katanya viral, kata-katanya dibagikan, kata-katanya kemudian menjadi sorotan, maka dia minta maaf. Fahmi Herbal ini minta maaf. Kita lihat nih permintaan maaf ini orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya Fahmi Al-Katiri, pemilik akun Fahmi Herbal, dengan ini meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia dan para netizen berkaitan cuitan saya di media sosial Twitter yang menyinggung dan berkesan menghina warga net dan seluruh saudara-saudara saya se-Indonesia. Dengan ini saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kekhilafan saya, sehingga menyinggung dan melukai hati saudara-saudara saya se-Indonesia. Saya berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan saya ini lagi. Sekali lagi, dari hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf atas kelalaian dan kekhilafan yang telah saya lakukan. Semoga ini menjadi peringatan dan agar saya bisa menjaga adab dan kata-kata saya yang dapat melukai hati saudara-saudara saya se-Indonesia. Minta maaf kan? Jadi banyak orang hari ini yang kemudian dia berbicara, dia menulis, dia berkata-kata, tetapi sambil tidak dipikirkan terlebih dahulu apa yang dia ucapkan, apa yang dia tuliskan, apa yang dia katakan, hingga pada akhirnya berujung minta maaf. Jangan sampai Anda punya pikiran segampang itu, karena pada akhirnya bakal banyak sekali orang yang seenaknya berbicara tanpa kemudian dipikirkan terdahulu apa yang akan dia ucapkan dan efeknya akan seperti apa. Kalaupun minta maaf, kalaupun salah minta maaf, ya hanya minta maaf saja. Apa susahnya minta maaf? Jangan sampai. Saya membayangkan bagaimana kalau ini orang tidak viral. Apakah masih dia punya anggapan bahwa warga pribumi adalah, saya tidak berani menyebutkannya. Saya membayangkan satu kali lagi bagaimana orang ini kalau tidak viral. Apakah masih beranggapan teman-temannya atau dia sendiri punya pemahaman bahwa memang dia dan kawan-kawannya merasa superior hidup di Indonesia karena berkat dia dan kawan-kawannya mungkin Indonesia bisa seperti ini. Padahal satu kali lagi boleh kita catat sama-sama, oke, yang menyebarkan Islam di Indonesia dengan segala kearifan lokal yang hadir di Indonesia yang tidak diganggu, itu kita syukur alhamdulillah. Tetapi harus dibedakan orang dulu, Habib dulu dengan Habib hari ini. Karena banyak sekali satu kali lagi yang kemudian mengaku-ngaku turunan Nabi, habaib, yang tingkahnya itu justru oper. Seperti orang ini, dia kan merasa di dalam dirinya bahwa orang Indonesia harus bersyukur mungkin karena ada dia. Geli saya melihatnya. Minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Mungkin otak Anda masih belum lurus. Mungkin Anda hanya takut di penjara. Mungkin Anda hanya takut diburu. Tetapi keyakinan Anda masih menganggap bahwa Indonesia, warga pribumi, itu seperti apa yang Anda ucapkan. Apakah itu yang ditanamkan oleh Anda dan kelompok-kelompok dan kawan-kawan Anda? Apakah itu Habib katanya? Tapi saya nggak mau menyebut dia Habib. Fahmi aja udah. Karena yang dia ucapkan itu justru jauh daripada nilai-nilai hub, nilai-nilai cinta. Dan di sini saya kira masyarakat juga harus sadar sama-sama. Tidak semua keturunan Nabi yang mengalir di tubuhnya darah Nabi itu mencerminkan Nabi. Tidak semua keturunan Nabi yang di tubuhnya mengalir darah Nabi layak dipanggil Habib, pantas dipanggil Habib. Tidak semua.
Ini poin yang saya kira perlu kita pahami sama-sama, agar orang-orang seperti Fahmi ini gak seenaknya, dan memang salah, dan dia karena viral mengakui bahwa dirinya salah. Coba satu kali lagi, kalau tidak viral, mungkin dia masih punya pemahaman bahwa Indonesia seperti apa yang dia ucapkan. Kan brengsek kalau seperti itu. Brengsek banget kan. Enak betul ngomong. Gak bisa Anda seolah merasa superior di tanah Indonesia, di atas tanah Indonesia. Kalaupun ada orang yang pantas superior, itu adalah warga pribumi. Iya dong. Iya dong. Tapi kenapa enggak? Untuk apa? Kita sudah sepakat sama-sama bahwa kita itu di bawah naungan NKRI, di bawah naungan Pancasila, di bawah bendera Indonesia. Semuanya sama. Kita sepakat dan paham, sadar sama-sama akan hal itu. Jadi warga Indonesia asli saja tidak merasa seperti apa yang Anda rasa. Kalaupun berhak, lebih berhak orang Indonesia yang merasa superior. Tapi enggak. Anda yang tidak layak superior malah seolah superior. Apa tidak offset itu namanya? Apa tidak keblinger itu namanya? Ya, mari kita sadar sama-sama. Kita sepakat, ini Indonesia. Hup. Ini Indonesia. Disindir pendatang Anda malah ngawur kemana-mana. Mungkin ya, karena saya melihat di awalnya seolah-olah percakapan, perdebatan, mungkin dia disindir pendatang, mungkin ya, karena Arab kan, pendatang. Harusnya kan kalau Anda ingin menunjukkan bahwa Anda dan kawan-kawan Anda yang merasa bukan pribumi asli Indonesia, layak hidup di Indonesia, tidak ngomong itu. Harusnya kan jawabnya, saya pendatang, tapi saya mencintai Indonesia, tapi saya NKRI, tapi saya hidup dan mati di atas tanah Indonesia. Kan harusnya gitu. Bukan malah kemudian babi dan sebagainya. Apa-apa. Jangan sampai ada pertanyaan di masyarakat bahwa Anda dan kawan-kawan Anda memang seperti itu dan memang punya pemahaman itu. Kalau itu terjadi, maka siap-siap orang Indonesia akan menjadi sangat superior di atas tanah kelahirannya. Ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.